Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan pertolongan Allah, malam hari ini kita masih diberi Allah kekuatan, diberikan semangat untuk bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Mukhlisin, untuk kita sama-sama melaksanakan perintah Allah. Kemudian kita lanjutkan untuk mendengarkan kajian-kajian dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini semua adalah karena pertolongan Allah. Setiap apapun kebaikan yang kita dapat, itu semua dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang engkau peroleh, faminallah, maka sesungguhnya itu dari Allah. Jadi malam hari ini kita bisa berkumpul melakukan satu amal kebajikan, itu karena Allah. Sebaliknya, keburukan apapun yang menimpa dirimu, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Setiap yang baik dari Allah, setiap yang buruk itu karena kesalahan kita sendiri. Jadi kita bersyukur bahwa malam hari ini kita diberi Allah kemudahan untuk bisa berkumpul dengan satu niatan mendengarkan ilmu untuk semakin dekat kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita umatnya untuk selalu terus berjuang di jalan Allah. Mau hijrah, mau berubah lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Yang telah mengajarkan kepada kita semua untuk bersungguh-sungguh menjalankan agama Allah ini. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Di dalam surah Ali Imran ayat 142 Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan dapat jannah? Di akhirat jannah itu surga, tapi di dunia jannah itu adalah kesuksesan.
Jadi kita sukses dalam belajar, sukses dalam bekerja, sukses sebagai guru, sukses sebagai murid, sebagai apapun, kita akan meraih sukses. Syaratnya kata Allah, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu. Jihad sungguh-sungguh. Kalau koler-koler malas-malas pada kawan, hendak belajar koler, hendak mengaji koler, tidak bisa. Hendak sholat koler, tidak bisa. Allah memberikan jannah itu kepada orang-orang yang punya mental jihad, sungguh-sungguh di jalan Allah. Wa ya'lamas sabirin, dan melaksanakannya dengan kesabaran. Jadi misalnya dalam hal menuntut ilmu itu harus sabar. Harus sabar. Kalau sudah kita mampu menumbuhkan semangat jihad dan kesabaran, maka Allah akan berikan sesuai janjinya. Jannah itu Allah akan berikan kepada orang-orang yang berjuang, bersungguh-sungguh dan bersabar menjalani kehidupannya. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang hikmah peristiwa hijrah. Setiap peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Rasulullah, semuanya ada hikmah di dalamnya. Kelahiran Rasulullah itu ada hikmah di dalamnya. Isra Mi'raj banyak hikmah di dalamnya. Wahyu turun pertama kali banyak hikmah di dalamnya. Termasuk hijrah Rasulullah juga banyak muatan hikmah di dalamnya. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil sebagai bekal kita untuk menjalani kehidupan. Sebagai apapun tadi, belum katakan sebagai apapun, kita bisa belajar banyak hal dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Ini sebagai petunjuk buat umatnya menjalani hidup dan kehidupan. Apa hikmah atau pesan penting, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah? Ini dijadikan sebagai awal penetapan kalender Islam. Jadi penetapan kalender Islam itu dimulai dihitung sejak peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Mengapa ini yang diambil, bukan yang lainnya? Padahal banyak usulan supaya peristiwa-peristiwa yang lain dijadikan sebagai starting point untuk menetapkan awal kalender Islam. Tetapi Khalifah Umar bin Khattab menentukan, memilih bahwa peristiwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah ini yang dijadikan dasar untuk menetapkan kalender Islam. Maka kalender Islam kita kenal dengan sebutan kalender Hijriyah. Nah, itu karena dia peristiwa hijrah tadi. Apa pesannya? Perhatikan baik-baik. Yang mau sukses hidupnya perhatikan baik-baik. Sebagai pelajar, kamu tentu punya cita-cita. Insya Allah cita-citamu akan kamu raih asal ini diamalkan. Apa yang pertama pesannya? Jadikan peristiwa hijrah itu sebagai media untuk kita melakukan introspeksi diri. Jadi hijrah itu mengajarkan kepada kita supaya banyak-banyak melakukan introspeksi diri, baca diri, evaluasi. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah dirimu, baca kitabmu, baca dirimu. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah hari ini engkau menjadi penghisap, engkau menjadi penghitung atas dirimu sendiri. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk baca diri. Bukan baca diri orang lain, tapi membaca diri sendiri. Banyak orang itu kalau membaca diri orang lain mudah, tapi sulit membaca diri sendiri. Mencari salah orang itu mudah, tapi mencari salah diri sendiri sulit. Padahal Quran mengajarkan cari kesalahan diri sendiri, bukan cari salah orang. Bukan cari salah orang, tapi cari salah diri kita sendiri. Yang namanya membaca diri itu demikian. Begini yang namanya membaca diri itu. Kalau ke orang lain kita lihat baiknya, lihat positifnya. Tapi kalau ke diri sendiri, lihat salahnya, lihat kurangnya. Jangan dibalik. Kamu orang itu dilihat salahnya, kamu ke diri kita lihat baiknya aja. Ini yang berbahaya. Nanti kita merasa bahwa kita sudah jadi orang baik. Kalau ke orang, lihat baiknya. Kalau ke diri sendiri, lihat kurangnya. Nah, hijrah itu mengajarkan demikian. Kita tarik mundur ke belakang.
Kita lihat kemarin perjalanan hidup kita selama tahun 1445 Hijriah. Coba kita evaluasi. Bagaimana perjalanan hidup kita selama 1 tahun yang lalu? Tarik mundur ke belakang. Narik mundur ke belakang, melihat perjalanan kita di tahun yang lalu agar di tahun ini 1446 Hijriah kita menjadi sosok yang jauh lebih baik. Tarik mundur. Makanya ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu seperti peristiwa kita narik mundur ke belakang. Teori busur panah. Panah itu kalau tidak tarik mundur ke belakang, tidak mau anak panah itu melesat maju ke depan. Tidak mau. Harus ditarik dulu ke belakang. Baru anak panah bisa melesat. Rasulullah hijrahnya seperti menarik busur panah. Perhatikan, ini Mekah, ini Madinah. Perhatikan, ulangi. Ini Mekah, ini Madinah. Rasulullah ketika dia bersembunyi tidak di sini, bukan di antara Mekah dan Madinah, tapi Rasulullah bersembunyi di belakang sini. Mundur ke belakang, tarik busur panah, mundur. Ini Mekah, ini Madinah. Rasulullah bersembunyinya di sini, di Gua Sur, mundur ke belakang. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu tertipu karena mereka menduga Rasulullah itu pasti sembunyi di antara Mekah Madinah sini karena mau hijrah. Ini hebatnya cerdas Rasulullah. Pakai strategi busur panah. Dia mundur ke belakang. Bukan maju ke depan, tapi mundur dulu ke belakang. Dicari sini tidak ketemu karena Rasulullah bersembunyi di belakang. Di Gua Sur. Seperti orang narik busur panah. Mundur dulu baru maju ke depan. Itu pelajarannya, itu hikmahnya. Jadi kita hidupnya demikian, mundur dulu, lihat dulu. Bukan saja evaluasi setiap tahun, setiap hari kita evaluasi. Makanya kita bagus sunnah itu kalau sebelum tidur kita evaluasi. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, apa yang kita kerjakan. Kira-kira banyak berbuat baik atau banyak berbuat buruk, kita evaluasi diri. Ya Allah, sepertinya hari ini masih banyak kesalahanku ya Allah, supaya besok baik. Nah, itu namanya orang evaluasi. Hijrah itu mengajarkan kepada kita supaya selalu introspeksi diri. Lihat kekurangan-kekurangan kita yang masih ada. Perhatikan setahun yang lalu, kalau kita merasa masih banyak kurang, masih banyak salahnya, maka buat tahun ini kita jauh lebih baik. Yang kedua, setelah kita mampu melakukan evaluasi, maka selanjutnya lakukan perubahan. Lakukan perubahan. Jangan cuma berhenti di batas kita tahu banyak salah tapi tidak mau berubah. Kadang-kadang ada orang, dia tahu dirinya banyak salah, dia tahu dirinya banyak kekurangan, tapi tidak mau berubah. Aku sadar ya, koler benar kalau bangun subuh itu sadar ya. Cuma kalau kau bangun subuh juga, asal bangun subuh melandau. Dia sadar, aku ini masih lemah nih, susah bangun subuh. Kenapa ya Allah? Tapi tidak mau berubah. Itu bukan hijrah namanya. Orang yang hijrah itu dia sadar banyak kesalahan dan dia mau berubah. Berubah, hijrah. Makanya yang namanya hijrah itu ada dua pengertian. Pertama, dia hijrah makan, hijrah tempat dari Mekah ke Madinah. Tapi ada hijrah yang universal, yaitu namanya hijrah maknawi. Kita berubah dari nakal kepada baik, itu hijrah namanya. Dari malas kepada yang rajin, hijrah namanya. Dari bodoh kepada yang cerdas, itu hijrah. Dari yang engken, dari yang pemalar kepada yang dermawan. Dari yang sombong ke rendah hati, itu namanya hijrah, berubah. Merubah satu keadaan dari yang buruk kepada yang baik, itu namanya hijrah. Maka kita kenal kalau ada orang sudah tobat, sudah sadar, apa kita sebut? Sidin hijrah sudah hijrah. Wah, itu Sidin itu anak muda itu sekarang dia sudah hijrah, ada nakal lagi ya. Berubah benar wahid. Orang menyebutnya dengan istilah hijrah. Karena dapat dipahami hijrah itu maknawinya merubah satu keadaan dari yang buruk kepada yang baik. Kalau dari yang baik kepada yang buruk, nah bukan hijrah namanya. Itu tidak hijrah namanya. Dalam Quran ada istilah mahjuro. Ada hijrah, ada mahjuro. Kata-kata mahjuro itu sama akar katanya dengan kata-kata hijrah. Nah, orang yang tambah buruk itu namanya mahjuro.
Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Mahjura itu tampak seperti hijrah padahal tidak. Dia berubah tapi pasif. Dia berubah tapi condong kepada yang buruk, bukan hijrah. Hijrah itu selalu kepada yang lebih baik lagi. Buat kita berubah lebih baik. Jadi tumbuhkan semangat dalam diri kita untuk berubah lebih baik. Segala macam sikap perilaku kita yang kurang baik, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik diganti dengan sesuatu yang baik. Change behavior, merubah kebiasaan. Ubah kebiasaan. Misalnya kalau pengajian seperti ini, kalau coba rubah kebiasaan. Bisa enggak tanpa disuruh Pak Guru rapi seperti ini? Abi ini kan sudah berapa kali ke sini. Kalau Anda diinstruksi Bapak, tidak bisa rapi begini. Instruksi dulu. Kumpul, baru mau kumpul. Coba kalian rubah. Tanpa diperintah, setiap kajian rapi langsung. Baru namanya hijrah itu. Itu berubah pola pikir. Pola pikirnya, pola rasanya, pola tindakan, pola hidup itu berubah lebih baik. Berbuat baik tanpa didorong-dorong. Ada orang dia baru bisa berbuat baik kalau didorong, kalau disuruh. Nih lihat nih. Ini tidak bisa bergerak tanpa digerakkan. Nih lihat nih. Dia baru bisa bergerak kalau digerakkan. Ada orang seperti itu. Tidak mau bergerak kalau tidak didorong. Didorong dulu, digerakkan baru mau bergerak. Itu tampaknya seperti hijrah tapi tidak. Coba sholat zuhur baru datang. Kalau nggak disuruh nggak datang. Waktu di sekolahan sholat zuhur, sholat asar, sampai ke rumah masih sholat atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau kita di sekolah sholat sampai rumah nggak sholat, itu namanya mahjuro. Kamu hanya sholat karena gurumu ada, karena takut sama guru maka kamu sholat. Begitu hari libur juga sholatnya. Ada yang begitu? Ada atau tidak ada? Ayo. Ini kita merubah pola pikir. Ayo hijrah. Pola pikir, pola rasa, pola tindakan berubah. Berbuatlah sesuatu itu karena kesadaran. Memang karena kemauan diri kita sendiri. Kita sholat berjamaah karena kemauan. Tidak perlu dipanggil-panggil. Oh cepat, semuanya cepat. Sudah dipanggil-panggil pun belum datang juga lagi. Ada yang model begitu. Kalau dipanggil-panggil pun tidak datang dia. Itu namanya mahjuro orangnya. Seperti kuda tuh. Kalau anda dipecut pantatnya tidak gerak dia. Pukul pantatnya baru mau lari. Kalau nggak dipukul nggak mau lari. Itu kuda. Kita kan bukan kuda, kita manusia. Ya kan karena dipecut dulu, ya kan? Dipanggil-panggil, dimarahi, baru mau bergerak, baru mau sholat, baru mau mengaji. Nah, coba kita biasakan. Karena kemauan kita. Orang yang hijrah itu begitu. Dia berbuat kebaikan karena kemauan dirinya sendiri. Bukan karena orang lain. Datang ke pengajian ke masjid ini karena memang kemauan dirinya sendiri. Karena kesadarannya. Karena dia ingin dekat dengan Allah. Bukan karena yang lainnya. Bukan karena program. Bukan karena guru. Bukan karena perempuan. Bukan karena cewek. Kalau ada orang hijrah karena perempuan kata Rasulullah, dia dapat perempuan. Barangkali ada juga orang datang ke masjid karena perempuan. Nah ini kan hijrah yang salah nih. Nanti kita ke masjid ya, pacaran sekalinya. Nanti pas habis isya, pacaran sekalinya. Kesahnya sholat. Kesahnya hijrah dari rumah datang ke masjid berjamaah dengan kajian. Habis isya boncengan sama bibinian. Nah, ini hati-hati. Ini bukan hijrah, tapi mahjuro. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Jangan sampai umat Rasulullah ini mahjura. Wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, aku takut, aku khawatir suatu saat nanti umatku ini terhadap Al-Qur'an mereka mahjura, mereka mengabaikan. Mereka mengacuhkan, mereka tidak peduli, tidak mau baca. Kalaupun baca karena dipaksa baru mau baca. Ini namanya mahjuro. Coba kita merubah sikap, merubah perilaku. Orang yang hijrah itu orang yang bisa berubah sikapnya, berubah perilakunya, tutur katanya, sikapnya, tindakannya berubah. Nah,
itu baru namanya hijrah yang benar. Punya semangat perubahan. Itu yang kedua. Yang ketiga, hijrah itu dalam rangka untuk kita melakukan yang namanya switching mental. Men-switch mental kita tuh kita rubah. Bagaimana dengan hijrah itu meningkat kualitas iman. Iman, karena kalau orang beriman bertakwa, mentalnya akan berubah. Otomatis kuncinya iman dan takwa. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena iman, bukan karena harta, bukan karena wanita. Tapi Rasulullah hijrah karena iman. Makanya kita lihat dalam Quran, salah satu contoh ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, diawali dengan iman dulu. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang hijrah. Jadi orang yang beriman tuh dia harus hijrah. Tandanya kita punya iman, kita hijrah. Kita mau berubah. Orang beriman tuh punya semangat untuk berubah, punya semangat untuk hijrah. Di zaman Rasul, orang yang tak mau hijrah itu dicap sebagai orang-orang yang munafik. Tandanya beriman, hijrah. Hijrah. Innalladzina amanu wa hajaru. Hijrah. Sesungguhnya orang beriman adalah orang-orang yang hijrah. Jadi tanda beriman, hijrah. Hijrah itu dalam rangka untuk peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Tingkatkan kualitas iman, tingkatkan kualitas takwa, maka hidup kita akan berubah. Maka kualitas hidup kita akan meningkat. Tingkatkan iman. Tingkatkan iman. Kalau sudah iman meningkat, meningkat semua. Wawasan kita, pengetahuan kita, kebaikan kita, apapun itu jadi meningkat dengan meningkatnya iman. Jadi hijrah itu dalam rangka peningkatan kualitas iman kita. Peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, peristiwa hijrah itu mengajarkan kepada kita untuk menumbuhkan semangat juang. Di depan sudah ulun sampaikan. Untuk menumbuhkan semangat juang. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang hijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Dari rumah ke masjid ini jihad fi sabilillah. Kalau karena Allah, kalau karena imannya, dari rumah kemari itu hitungannya hijrah kita. Bergerak, berubah di jalan Allah. Jalan Allah. Tingkatkan semangat kita. Ini 4 pesan penting dari peristiwa hijrah Rasulullah. Yang pertama, sebagai media untuk melakukan evaluasi. Yang kedua, untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas iman. Yang keempat, menumbuhkan semangat juang. Jadi kalau orang punya 4 ini, sukses dia. Orang yang mau hijrah dengan benar, sukses. Orang yang mau hijrah dengan total, sukses hidupnya. Dan Allah akan berikan ganjaran yang istimewa buat orang-orang yang mau hijrah ke jalan Allah. Apa hadiahnya? Yang pertama, Allah turunkan rahmat. Siapa orang yang mau hijrah itu, Allah turunkan rahmat. Misalnya kamu sebagai pelajar, kalau sudah betul-betul mau berubah jadi baik, berubah hijrah ke jalan Allah, Allah turunkan rahmatnya. Apa rahmatnya? Kamu mudah belajar. Kalau kamu sedang menghafal Quran, Allah mudahkan kamu menghafal Quran. Kalau kamu sedang menuntut ilmu, Allah mudahkan kamu menuntut ilmu. Rahmat Allah dibukakan seluas-luasnya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah dan orang yang berjuang jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah turunkan rahmatnya bagi orang yang mau hijrah di jalan Allah, dapat rahmat. Yang perlu itu hidupnya rahmat, dapat rahmat Allah. Orang kalau tidak bersama rahmat Allah, itu hidupnya pasti kacau balau.
Siapa saja orang yang tidak bersama dengan rahmat Allah, hidupnya pasti kacau balau. Hidupnya pasti morat-marit. Morat-marit kehidupan. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fi amrin marij. Nanti dalam surah Qaf itu ayat kelima Allah katakan demikian. Bal kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fi amrin marij. Bahkan mereka mendustakan kebenaran ayat-ayat Allah, maka mereka dalam keadaan amrim marij, dalam keadaan kacau balau. Amrim marij jadi bahasa Indonesia berubah morat marid. Bahasa Arabnya amrim marij, lalu menjadi morat marid. Kacau balau kehidupan ketika orang itu tidak bersama dengan rahmat Allah. Jadi yang kita cari rahmat Allah. Kata Rasulullah, yang mengantarkan kita ke surga itu bukan amal ibadah kita, bukan sholat tadi itu, bukan Quran yang kita baca, bukan. Tetapi yang mengantarkan kita ke surganya Allah adalah rahmat Allah. Kalau dihitung amal ibadah, tidak ada satupun dari kita yang bisa masuk surga. Ada yang bisa masuk surga, amal kita sedikit, sudah sedikit banyak salah pula. Amal kita sedikit. Sudah sedikit, banyak lagi salahnya. Tidak bisa kita masuk surga. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk aku kata Rasulullah. Aku tidak masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Dan Allah memberikan rahmatnya itu kepada orang-orang yang punya mental hijrah, mau berubah, mau berjuang di jalan Allah. Allah turunkan rahmat buat dirinya. Itu janji Allah dalam Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ini hadiah pertama, Allah berikan rahmatnya. Hadiah yang kedua, siapa orang yang mau hijrah ke jalan Allah, Allah berikan maghfirah buat dirinya. Allah berikan ampunan. Nanti dilihat dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat yang ke-74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfirah. Nanti lihat Al-Anfal ayat 74. Yang punya handphone bisa buka Al-Anfal surah ke-8 ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, orang-orang yang beriman, yang hijrah, yang berjuang di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberikan pertolongan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang yang benar imannya. Jadi orang yang benar imannya itu orang yang mau berubah, orang yang mau hijrah, orang yang mau berjuang di jalan Allah. Benarnya iman kita itu kalau kita punya semangat hijrah, punya semangat mau berubah lebih baik, punya semangat juang di jalan Allah, baru dikatakan mu'minuna haqqan, benar imannya. Kalau ada kalimat mu'minuna haqqan, berarti ada juga orang yang tidak benar imannya. Beriman tapi imannya belum benar. Siapa itu? Beriman tapi koler. Beriman ini sholat juga bang, tapi koler sholatnya. Wahum kusala, mereka sholat tapi sholatnya malas. Itu dalam Quran ada begitu. Punya iman tapi ada kemunafikan dalam diri. Imannya belum hak. Orang yang benar imannya itu orang yang mau hijrah di jalan Allah. Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan. Jadi Allah berikan sebanyak apapun dosa kita tuh, bahkan sebanyak buih di lautan, diampunkan oleh Allah. Asalkan mau bertobat, minta ampun kepada Allah. Lahum maghfirah, bagi mereka itu ampunan. Saban hari kita buat salah kadang. Saban hari buat dosa tidak? Buat dosa saban hari. Saban hari manusia ini berbuat dosa, sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil, saban hari ada saja kita berbuat dosa. Maka kita memerlukan yang namanya maghfirah. Lahum maghfirah, bagi mereka ampunan. Diberikan Allah ampunan kepada orang-orang yang mau hijrah di jalan Allah. Lahum maghfirah. Yang ketiga, Allah berikan warizqun karim, Allah berikan kepadanya rezeki yang mulia. Jadi orang yang mau hijrah itu dijamin rezekinya. Allah berikan rezeki yang mulia. Tidak sekedar mulia, tapi Allah katakan rezekinya banyak. Banyak rezekinya. Nanti lihat dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat yang ke-100.
Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Barang siapa orang yang hijrah ke jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Kami jadikan bumi tempat hijrahnya luas dan rezekinya banyak. Banyak rezekinya. Ini jaminan Allah. Ketika seseorang itu mau berubah lebih baik, mau berjuang di jalan Allah, hijrah di jalan Allah, meningkatkan imannya, maka kata Allah, kami buat rezekinya banyak. Ada sebuah cerita tentang yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ada yang tahu? Abdurrahman bin Auf, pernah dengar namanya? Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasulullah yang kaya raya. Sekarang yang paling kaya di dunia katanya Elon Musk. Kekayaannya 3.000 triliun. Dan sekarang turun kekayaannya menjadi 2.800 triliun. Abdurrahman bin Auf kekayaannya 72.000 triliun. Ayo. Tidak tanggung-tanggung. Kekayaannya 72.000 triliun. Kalau dikonversi ke uang sekarang nih, kekayaan Abdurrahman bin Auf 72.000 triliun. Orang yang kaya raya, triliuner. Sewaktu dia mau hijrah ke Madinah, itu ditahan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kata orang kafir Quraisy Mekah, "Wahai Abdurrahman, kamu boleh hijrah. Kami tidak melarang, tetapi kamu tidak boleh membawa apapun. Seluruh hartamu harus kamu tinggalkan, kecuali apa yang melekat di badan." Kira-kira kalau kita disuruh pilihan kayak gitu, jadi gak ada hijrah kita? Gimana? Kalau kita dikasih pertanyaan seperti itu, kamu boleh hijrah wahai Abdurrahman, tapi seluruh hartamu tinggal, kamu hanya boleh hijrah dengan selembar baju yang melekat di badan. Kalau kita dikasih pilihan seperti itu, kira-kira jadi tidak hijrah kita? Triliun uang kita tinggal, triliunan tinggal kekayaan kita, tidak boleh kita bawa. Kira-kira kita mau tidak hijrah? Berat ini, berat. Tetapi apa jawab Abdurrahman? Aku tetap hijrah. Walaupun seluruh hartaku tinggal, aku tetap memutuskan untuk hijrah. Ini namanya orang yang mu'minuna haqqo, benar imannya. Lalu ditanyakan kepada istri Abdurrahman, "Wahai istri Abdurrahman, sekarang engkau bagaimana? Kalau engkau mau hijrah ikut suamimu boleh, tapi seluruh harta tidak boleh kau bawa sedikit pun. Engkau hanya boleh hijrah dengan baju yang melekat di badanmu. Seluruh emas-emas, intan-intan lepas semua, tidak boleh dibawa sedikit pun harta kekayaan. Silakan hijrah." Kira-kira untuk kalau perempuan tawarkan kayak begitu, mau hijrah atau enggak? Perempuan boleh hijrah ikut suami, tapi tidak boleh bawa harta. Jadi miskin lagi, kere lagi. Kira-kira istri Abdurrahman ini ikut hijrah atau tidak kira-kira? Ternyata istri Abdurrahman mengatakan, "Aku tidak hijrah, aku tinggal aja di Mekah." Karena kata orang Arab, orang kafir Quraisy, kalau aku tidak ikut hijrah, seluruh harta kekayaan suamimu menjadi milikmu. Dan nanti kalau kamu menikah, kami carikan pemuda yang gagah. Akhirnya istri Abdurrahman memutuskan tidak ikut hijrah. Dia tetap tinggal di Mekah karena dia mendapatkan harta suami. Ini hati-hati perempuan. Sikap perempuan itu banyak materai. Itulah contohnya istri Abdurrahman, materai. Begitu dengar suaminya miskin, karena umpatnya. Begitu harta dikatakan tidak boleh bawa, tidak jadi dia hijrah. Hati-hati perempuan ini, kuat pengaruh harta dunia. Laki-laki Pak sama aja. Akhirnya Abdurrahman berangkat sendiri ke Madinah. Karena dia orang kaya, Rasulullah kan mempersaudarakan antara orang Ansor dengan orang Muhajirin, dipersaudarakan. Abdurrahman ini karena dia bekas orang kaya, maka dia dipersaudarakan dengan orang yang paling kaya di Madinah. Lalu kata orang yang paling kaya di Madinah ini dari kaum Ansor, "Wahai Abdurrahman, tadi kami dengar engkau adalah orang yang paling kaya di Mekah sana. Dan sekarang kau tidak punya harta lagi. Oleh karena itu, kau boleh ambil sebagian hartaku." Yuk, tawarannya tidak main-main. "Kamu boleh ambil separuh hartaku ini." Itu orang yang paling kaya di Madinah.
Ditawarkan kepada Abdurrahman, boleh ambil separuh kekayaan. Nih kalau kira-kira adik-adik ditawarkan, ambil atau kada? Hah? Ambil atau kada? Kalau ditawarkan kulun, ambil 2 bang. Abdurrahman mengatakan tidak. Nah, ini orang beriman. Kalau engkau mau Abdurrahman, ambil sebagian hartaku ini dan engkau kami nikahkan dengan wanita yang cantik. Silakan tinggal tunjuk yang mau yang mana, kami nikahkan. Kata orang yang kaya nih. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Tidak usah. Cukup tunjukkan di mana pasar. Nah, itu namanya orang beriman. Jadi orang beriman itu marwah dirinya itu kuat. Menjaga citra diri itu kuat. Selama bisa melakukan sendiri, lakukan sendiri, tidak mau minta-minta. Tidak mau dikasihani. Itu mental orang beriman begitu. Tidak mau dikasihani. Minta-minta, ngemis-ngemis itu tidak ada kamu seorang beriman. Dia tidak mau, walaupun ditawarkan harta miliaran. Abdurrahman mengatakan tidak usah, cukup tunjukkan di mana pasar. Begitu tuh orang beriman menjaga marwah, menjaga kehormatan diri. Tidak mudah minta-minta sama orang lain. Nur Islam kan banyak minta-minta, minta pak, sumbang pak. Tidak boleh orang beriman itu. Tidak boleh orang beriman itu jaga diri. Itu contohnya Abdurrahman. Ditawarkan miliaran, tidak usah. Cukup tunjukkan di mana pasar. Hanya perlu waktu 3 tahun, Abdurrahman sudah menjadi orang yang paling kaya di Madinah, melebihi saudagar yang tadi. Hanya perlu waktu 3 tahun, sudah menjadi orang yang paling kaya di Madinah. Sehingga seluruh penduduk Madinah itu merasakan semua harta Abdurrahman. Semua penduduk Madinah. Yang miskin dikasih bansos, yang kaya dikasih tambahan modal. Semua merasakan kekayaan Abdurrahman. Luar biasa kekayaannya tadi. Inilah janji Allah. Siapa orang yang hijrah di jalan Allah, buminya luas, rezekinya banyak. Nah itu ayatnya ada. Tetapi yang namanya rezeki ini jangan dipandang cuma harta aja. Ini malamnya rezeki dah. Rezeki atau tidak nih? Rezeki. Hati kita lapang, rezeki enggak? Rezeki. Kita bisa tobat, kita bisa sadar, rezeki enggak? Rezeki. Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Itu doa kita tuh. Qoblal maut, ya Tuhanku, berikan aku, rezekikan aku kepadaku taubatan nasuha. Kita mau bertobat itu rezeki. Jadi jangan melihat rezeki itu duit terus. Badan sehat rezeki, dapat ilmu rezeki, bisa ibadah itu rezeki Allah. Luas dan banyak rezeki Allah dipersiapkan bagi orang-orang yang mau hijrah ke jalan Allah. Apa tadi hadiahnya pertama yang mau hijrah tadi? Apa hadiahnya? Apa yang diberikan Allah? Pertama, rahmat. Masa baru disampaikan? Pak, apa yang pertama? Rahmat. Yang kedua? Apa yang kedua? Tidak mendengar berarti ini. Apa yang kedua nih, anak-anak muda nih? Apa yang diberikan Allah kalau orang hijrah? Yang pertama rahmat, yang kedua apa? Apa tadi? Oi. Apa? Maghfirah, Masya Allah. Mana nih anak muda nih dikasih maghfirah oleh Allah. Yang ketiga apa hadiahnya? Dikasih apa? Rezeki yang mulia, warizqun karim. Dapat rezeki yang mulia. Allah akan muliakan dia dengan rezeki yang Allah berikan. Karena ada juga orang dikasih Allah harta kekayaan banyak tapi terhina dengan kekayaannya. Dan kayak Korun tuh terhina dengan kekayaannya. Kaya dia tapi terhina. Tetapi orang yang hijrah diberi Allah kekayaan dan mulia dengan kekayaannya itu. Kaya zahir dan batin. Zahirnya kaya, batinnya kaya. Caranya gimana? Hijrah ke jalan Allah. Ayo kita evaluasi diri, kita rubah diri kita lebih baik lagi, tingkatkan iman dan takwa kita, amal ibadah semua ditingkatkan. Kemudian selanjutnya tumbuhkan semangat juang dalam diri kita ini. Semangat, apalagi anak-anak muda. Apalagi anak-anak muda, jangan lemas, jangan malas. Hari ini menentukan masa depanmu. Kalau kau hari ini banyak main-mainnya, banyak lalainya, nanti ke depan kau gagal. Engkau gagal ke depan kalau hari ini kau sibuk hanya bermain-main, menghabiskan waktumu cuma scroll aja. Scroll. Kita kalau scroll tahan setengah jam, 1 jam. Coba kalau ada depan Quran tuh, tahan tak setengah jam. Baru 2 ayat aja tuh guring langsung.
Auzubillahi minasyaitonir, baru auzubillah aja sudah mulai guring langsung, tidak punya semangat. Tapi kalau main game, wah, maulah aku ngantuk kalau main game. Lagi main FF, main apa, lagi mabar, mau lagi mabar, bisa ngantuk ada? Bisa enggak ngantuk kalau lagi mabar tuh? Kenapa mau ngantuk kalau lagi ngaji? Coba anak muda, semangat. Ini kan anak muda semua nih, anak sekolah semua. Kalian semangat. Semangat hijrah untuk menjadi orang sukses tuh punya semangat hijrah, mau berubah untuk menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik lagi. Dan alat untuk merubah sikap kita untuk bisa hijrah dengan benar, pertama perhatikan ini, sering-seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Itu caranya supaya kita ini bisa hijrah dengan benar, bisa berubah dengan total. Sering-sering interaksi dengan Al-Quran, baca Quran setiap hari. Setiap hari luangkan waktumu untuk membaca Al-Quran. Di tengah kesibukanmu belajar, kesibukanmu bermain dan sebagainya, jangan lupa, jangan lalai untuk selalu membaca Al-Quran. Quran itu akan merubah hidup manusia. Rasulullah bisa merubah bangsa Arab yang jahiliyah menjadi bangsa Arab yang beradab dengan Al-Quran. Tinggi peradaban Islam itu dengan Al-Quran. Orang yang jahiliyah aja bisa berubah. Dengan apa? Dengan Al-Quran sebagai petunjuk Allah. Sering-sering interaksi dengan Quran. Baca Quran, baca Quran. Itu berubah. Yang kedua, perbaiki kualitas sholatmu, diperbaiki. Perbaiki kualitas sholatmu. Nanti kita akan diubah semakin baik dengan memperbaiki sholat. Orang yang selalu berusaha memperbaiki kualitas sholatnya, kualitas dirinya akan diperbaiki oleh Allah. Yang ketiga, jaga hubungan baik antar sesama manusia. Ini sama-sama teman, jaga hubungan baik. Jangan bermusuh-musuhan, ya kan? Jangan ribut, jangan berantem, jangan tengkar, jangan berkelahi. Buat hubungan kita sesama Islam itu kuat, bersaudara. Ini 3 cara untuk bisa hijrah. Sering-sering berinteraksi dengan Al-Quran, perbaiki kualitas sholat, jaga hubungan antar manusia. Hubunganmu dengan teman, hubunganmu dengan guru, hubunganmu dengan orang tua, perbaiki. Perbaikilah hubunganmu dengan antar manusia. Maka Allah akan memperbaiki dirimu. Siapa orang yang mau memperbaiki hubungannya kepada Allah dan memperbaiki hubungannya kepada sesama manusia, Allah akan perbaiki keadaan dirinya. Ini janji Allah dalam Quran nih. Siapa orang yang mau memperbaiki hubungannya kepada Allah dan kepada sesama manusia, Allah akan perbaiki keadaan dirinya. Semuanya akan diperbaiki Allah. Asal kita mau memperbaiki hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Kepada Allah lewat sholat, kepada sesama manusia lewat zakat. Aqimus sholat waktu zakat. Zakat ini makna yang lebih luasnya menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Ini yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.